bersama kita di Dua Tumir. Gitu. Gimana kabarnya Bunda Sony? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah walaupun cucian belum kering-kering ya karena musim hujan kan. Tapi ya alhamdulillah kalau misalnya sehat semua ya kan. Kalau kata orang tua yang penting mah kita ya bareng-bareng kata gitu ya sehat ini ya. Ya kan. Kita di rumah aja kagak usah macem-macem nih. Gimana nih kalian yang nonton? Terlalu bungkuk nih kayaknya. Iya. Mudah-mudahan juga tetap sehat ya Bun ya karena denger-denger nih varian baru tapi katanya muncul mutasi-mutasi itu tetap bisa dijauhi dengannya itu 3M, memakai masker. Protokol kesehatannya. Dengar Bunda Sony kemarin udah sempet vaksin. Alhamdulillah. Ceritain dong Tentang vaksin. Vaksin tuh gimana? Jenisnya apa dan di mana? Kan kalau sekarang tuh vaksin yang beredar kan ada 3. Kemarin itu yang gue dapat adalah vaksin AstraZeneca atau yang biasa orang sebutnya AZ gitu kan, yang singkatnya gitu kan. Nah, kalau di masing-masing tubuh orang tuh beda-beda. Ada yang benar-benar nggak kenapa-napa kayak cuma ngantuk atau lapar itu biasa ya. Ya lo bisa makan atau makan atau tidur aja gitu istirahat. Nah, kalau di gue kayak waktu pulang itu ngantuk lapar ya udah gitu makan minum. Tapi pas malamnya kayak agak-agak pusing, cuma nggak pusing banget gitu. Cuma kayak agak nggak enak kayak berat gitu loh. Lengan gitu ya, lengan. Akhirnya ya udah tidur. Tapi jam 3 itu kebangun soalnya dingin banget kayak menggigil. Nah paginya gue demam, akhirnya udah tuh minum paracetamol, udah pokoknya sehari setelah vaksin menurut gue mendingan istirahat aja gitu. Jadi bener-bener bed rest ya. Bed rest. Dan tadi minum paracetamol juga dianjurkan sama dokter? Iya, dianjurkan sama dari yang tempat gue vaksin itu. Berarti emang efek. Tapi yang parah ada juga yang sampai 3 hari gitu. Jadi tergantung ini juga di diri orang masing-masing. Dia tuh terus lagi fit jangan atau lupa enggak pas gitu lagi ya. sebelum vaksin ya lo harus sarapan. Lanjut. Yang pertama Bun. Iya dong, lo oh iya bener. Tadi lagi ngomongin vaksin. Nih ini dari Ana buat B. Pesannya, nih catat ya buat cewek-cewek, mungkin sayang boleh, baik juga boleh. Maksudnya sama pasangan ya. Jangan terlalu baik. Jadi ujung-ujungnya tuh kayak dibego-begoin gitu. Kalau dia sayang sama lo nggak bakalan tega lo nyakitin lo gitu. Tinggalin cowok yang sosok lupa bawa dompet. Terus semoga kita mendapatkan jodoh yang jadi cerminan kita gitu. Jadi yang baik gitu. Jadi ini sih intinya Ana cuma ngedoain kita. Tapi lo percaya sama konsep kalau misalnya orang baik dapat orang baik? Percaya aja ya. Tapi kan banyak orang baik dapat orang jahat ya. Banyak. Tapi mungkin itu lebih ke yang si jahatnya harus belajar dari yang si baiknya sih. Gitu. Jadi si baiknya dikirim emang buat jadi pelajaran buat si jahat gitu. Dan kalau kalau dia nggak belajar berarti dia yang merugi. Iya benar-benar. Gitu. Ngerti nggak? Apalagi kalau misalnya si baik ini udah tinggalin dia gitu kan. Allah tuh sengaja, nggak tahu sih, dalam tanda kutip sengaja ngirimin buat nih lu kan jahat ya gitu. Belajar deh nih dari si baik. Tapi kalau selama berhubungan itu dia nggak belajar, ruginya 2 kali Bun. Gitu. Bunda Sony sendiri percaya atau enggak nih konsepnya? gue juga baru dapat pelajaran baru. Oh iya sih bisa jadi dari omongan lo gitu. Tadinya mah gue juga agak bingung. Pertama ada kayak orang yang statementnya kayak mungkin dia nggak baik sama gue karena gue bisa dapat yang lebih baik. Kok lo pede? Maksud gue kadang kayak kok lo pede ya? Apa lo nya emang sebaik itu? Yakin lo sebaik itu gitu kan? Gitu. Karena kan emang kita nggak bisa nilai diri kita. Kita nggak bisa. Kayak, gue baik nih kan nggak bisa. Tapi bisa. kok kita bisa naker. Oh kita tuh jahat sama orang bisa naker. Gitu enggak sama orang aja sih, maksudnya sama makhluk hidup yang lain gitu ya. Gue sih nggak ngerti deh konsep baik dan jahat untuk jodoh. Masih kayak complicated kalau di dunia kayak. Terus banyak juga yang kayak banyak juga nih cerita yang kayak tadinya suaminya jahat atau kebalikannya gitu, istrinya jahat. Terus disabar-sabarin, jadinya berubah. Ada juga yang nggak disabar-sabarin nggak berubah. Jadi kayak nggak ngerti gitu Bun. Terus udah gitu konsep baik pokoknya untuk diri kita sendiri ya kalau bisa nggak usah ngerugiin orang lain lah gitu. Bener. Lanjut dari aku buat mantan kantor. Jadi sekarang dia udah nggak ngantor di situ lagi. Udah pindah kantor. Dear kantor, sebenarnya aku sayang kamu, tapi aku nggak sayang manajemen dan bosnya. Semoga kamu bisa lebih modern lagi, nggak rasis dan lebih adil
sesuai dengan sila kelima. Keadilan Pancasila. Coba apa Bun bunyinya sila kelima bagi seluruh rakyat Indonesia? Emang kalau misalnya di kantor susah, apalagi kantor bukan kantor lu. Sistem kantor juga kan beda-beda. Apalagi kalau lu bukan pemiliknya atau lu nggak kenal sama sekali sama ownernya atau lu nggak ada hubungan apapun gitu. Dan banyak-banyak bersyukur buat lo yang manajemen kantornya tuh bagus, yang bos yang hargain lo sebagai manusia gitu, yang kayaknya kita tuh bukannya nggak nyumpain mulu gitu. Bener. Dan bisa dilihat dari turnover karyawannya, ya kan, bisa itu lihat. Sekarang lanjut ke DM yang ketiga ya Bu ya. Oke, lanjut. Ini agak-agak nyeleneh. Dari Pandu ucapannya open BO Mbak gitu. Terus yang model suster ada apa enggak? Apa suster ngesot ada? Open BO nih emang kita tuh cocok open BO Enggak ada cocok. syarat nggak sih Bu kalau open BO tuh ada syarat nggak sih? Beda-beda, jadi tiap orang tuh punya, setahu gue, ya kan, itu tuh ada rulesnya masing-masing kayak gitu-gitu. Permasalahan open BO ini? Gue nggak tahu juga sih, maksudnya gue cuma ngeliat dari Twitter, lu suka ngeliat nggak sih? beragam. Iya kan? Jadi tuh sekarang tuh di Twitter makin marak open BO ya. Yang ketik udah langsung keluar open BO JKT ya kan. JKT atau Jakarta Selatan tuh di Oh, sini iya, tuh Jaksel. regionnya. Jaksel, Jaktim, Jakut, Gitu. Jakbar. Iya biasanya pakai Apa? hashtag begitu. Tapi kalau misalnya dari Jabodetabek masih fleksibel kan harusnya, dia bisa kemana Tapi aja. kalau misalnya gede di ongkos dia juga males kali Bun. Itu open BO tau gak lo, yang dia diem aja di hotel, terus dia kayak kasih tahu ke orang, gue di hotel ini hari ini jam segini masih ada berapa slot. Mantep tuh, kagak ada rasa kali istilahnya. Berarti biar nggak rugi kali, maksudnya dia kan udah nyewa kamar 1 hari Iya, biasanya gitu kan. Tapi Nah. lu nggak capek ya? Emang kerjaannya ya, maksudnya kayak gitu. ya nggak tahu gitu kayak Iya, bisa jadi dia. jiwanya. Nah, Jiwanya capek nggak? iya, kalau kayak gitu udah enggak. Raganya mungkin kayak lebih dilemesin Bisa. aja, jadi kayak dia nggak terlalu atau aktif. bisa doping juga bisa Bun, minum vitamin banyak-banyak bisa. Oh, kan vitamin ya, Bun. Jadi, segitu dulu aja ya Bun. Iya. Episode ke 19 19 ini. Pokoknya yang belum ikutan langsung kirim DM. Nah, pasti banyak banget juga yang Bingung. ternyata nggak tahu dudu itu apa gitu. Perlu diingetin lagi Bun, dudu tuh apa coba? D-nya adalah darinya tuh bisa dari siapapun, kayak misalnya nama lo sebutin atau inisial nama lo. Kalau O-nya julid? itu untuk, ya kan. Untuk siapa juga boleh dirahasiakan juga boleh gitu. Atau untuk benda mati pun nggak apa-apa, kayak untuk mobil gue, motor gue, kesayangan. handphone gue, apapun kesayangan lo gitu. Dan ditulis dengan ucapannya. Mau romantis, mau lucu, nggak lucu, curhat, apapun boleh. Ngejulitin gitu. boleh ya. Boleh. Jadi dari untuk dengan ucapan. Iya, Dudu. bener. Atau lo mau request kita ngapain gitu. Terima kasih banyak buat yang sampai sekarang masih nontonin kita, masih setia kirim DM Walaupun juga. udah enek apa gimana gitu. Gitu. Jadi ya udah terima kasih banyak. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah!